Santet yang dimiskinkan, kebanyakan ini korbannya adalah para pelaku bisnis, entah itu pedagang, pengusaha, pokoknya dalam bidang. YouTube channel, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsa 57 YouTube channel dimanapun sampai berada, semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah, serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam video kali ini aku akan membahas sedikit apa yang dikata Ibu Ningsih Tinampi. Kita sering mendengar kata-kata dari Ibu Ningsih Tinampi soal santet yang dimiskinkan. Mungkin buat beberapa saudaraku belum tahu apa itu yang dimaksud santet yang dimiskinkan. Karena kebanyakan yang kita tahu, santet itu kebanyakan langsung menyakiti kepada diri kita. Entah itu tiba-tiba kaki bengkak, tiba-tiba kaki nggak bisa jalan, ataupun perut tiba-tiba membesar dan tubuh benjol-benjolan di sekujur tubuh. Itu umumnya santet-santet yang sering kita ketahui seperti itu. Tapi kita juga pernah mendengar dari Ibu Ningsih Tinampi soal santet yang dimiskinkan. Dan santet ini kebanyakan, santet yang dimiskinkan, kebanyakan ini korbannya adalah para pelaku bisnis, entah itu pedagang, pengusaha, pokoknya dalam bidang kuliner ataupun dalam bidang apa yang jelas, ini kebanyakan korbannya adalah pelaku bisnis. Jadi bisa saja iri, takut tersaingi, akhirnya segala macam cara ditempuh untuk mematikan usaha kita. Orang-orang yang dengki, orang-orang yang sudah gelap hati, orang-orang yang sudah gelap hatinya, itu Masya Allah, dengkinya udah gak karu-karuan. Kalau ada orang lain sukses, panas, hatinya panas, dia gak rela kalau orang lain sukses. Makanya dia santet dengan mematikan usahanya. Kalau usahanya sudah mati, otomatis yang bersangkutan akan puyeng, stres, berat, gila, bahkan rumah tangga bisa hancur. Ini akibat santet yang dimiskinkan. Dan sebagai penjual kuliner, aku sering mengalami hal ini. Dan banyak lagi teman-temanku juga mengalami hal yang beginian itu sering. Saya kasih contoh, tiap hari jualan, tapi ada aja tiap hari temanku yang SMS, katanya aku nggak jualan. SMS, bro, kamu nggak jualan bro? Aku jualan. Lah aku tadi lewat depanmu jualan, kamu nggak jualan. Kan aneh, aku jualan, aku buka, tapi temanku bilang aku nggak jualan. Dia SMS, katanya aku nggak jualan. Ya kalau semalam itu yang SMS cuma satu orang misalkan, mungkin menggoda atau bercanda. Kadang sampai 3-4 kali temanku yang SMS aku, katanya aku hari ini nggak jualan, padahal aku jualan. Bahkan temanku mengalami yang lebih gila lagi, edan, nggak masuk akal. Buat yang percaya sih monggo, kalau nggak percaya juga monggo, sah-sah saja dalam hal ini. Kalau percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Karena mungkin yang nggak percaya belum pernah mengalami hal yang beginian. Temanku itu ngalami hal yang aneh. Itu ayam baru direbus, baru dimasak, mateng, setelah diangkat basi. Bahkan nasi juga begitu.
nasi udah matang, udah diangkat, udah dimasukin tremos, masih dalam keadaan bagus. Begitu ditutup, persiapan mau berangkat, begitu mau berangkat, apa yang terjadi? Nasinya busuk. Ini juga termasuk santet yang dimiskinkan. Jadi kalau sampean saudaraku mengalami hal ini, ada beberapa opsi yang harus kita tempuh supaya lekas sirna dari pengaruh-pengaruh ini. Apa itu opsinya? 1, kita harus berdoa sebisa mungkin, berdoa apa saja. Yang penting niat yang bagus sebisanya. Pokoknya doa apa aja. Terserah, kalau nggak bisa Arab, Jawa, nggak bisa Jawa, bahasa Indonesia. Gusti Allah maha mengerti bahasa kita kalau berdoa. Kalau dalam sholat ada aturannya, tapi kalau berdoa terserah. Kalau bisa Arab juga lebih bagus, kalau nggak bisa sebisanya pokoknya. Yang kedua, mulai berusaha mencari Mbah Yai. Mbah Yai minta tolong, doakan supaya usahaku ini terhindar dari tangan-tangan jahil, misalkan perbuatan orang-orang jahat. Itu minta doa saja udah, titik sampai situ, titik. Yang ketiga, nah ini, cari orang yang ahli dalam bidang beginian. Bila perlu, cari orang-orang seperti Ibu Ningsih Tinampi yang bisa begini. Jadi kalau dalam dunia perdagangan, apalagi dalam kuliner, kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, maka saudara-saudara masuk dalam santet yang dimiskinkan. Nggak tahu kenapa orang kok bisa dengki, takut pesaing, takut bersaing, takut kalah kaya. Emangnya hidup sendiri apa? Nyantet-nyantet orang. Nggak usah iri dengki. Mau kaya seperti apa? Mau kaya seperti apa? Mau harta kita setinggi gunung, lantas takut kesaing dengan cara nyanteti orang biar nggak kesaing gitu. Memang ada orang mati membawa barangnya itu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada orang mati membawa harta bendanya, itu nggak ada. Belum ada ceritanya orang mati mondong TV. Yo, ini TV ku ini paling besar, paling datar di dunia, mau aku bawa ke alam kubur. Itu enggak. Tangan aja udah nggak bisa digerakkan. Itu kalau sudah mati. Jadi nggak perlu nyontat-nyantet orang. Udah, orang lain juga punya keluarga, punya anak, punya istri, harus dihidupi, harus dinafkahi. Bukan hanya dirimu yang dengki, lantas nyantetin orang supaya bisa makan sendiri. Seneng kamu kalau bisa makan sendiri. Jangan begitulah jadi orang. Kalau takut usaha kesaing atau apa, buka di tengah hutan, itu pasti nggak ada tersaingi, nggak ada. Buka dalam hutan, itu nggak ada persaingan, aman. Soal yang beli gampang, soal yang beli ngundang aja siapa-siapa itu. Kalau hobi dalam perdukunan, ngundang aja setan-setan suruh beli, gitu aja kan enak. Jadi nggak usah mungsuhan sama orang-orang nyantet-nyantet, kasihan. Hidup hanyalah sawang sinawang, kata orang Jawa. Jadi kalau nyawang, kalau melihat, kalau memandang, jangan semua dimasukkan dalam hati, supaya tidak menjadi iri dan dengki melihat keberhasilan orang lain. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membuka hati supaya lebih luas diri dan berhati-hati dalam hidup. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 YouTube channel, satu untuk semua.